Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan ke-9 untuk mata kuliah dasar pemrograman web dengan pokok bahasan JavaScript lanjut. Seperti biasanya, ya, pembelajaran maksimal, jadi pastikan Anda menerapkan active learning dan juga pastikan untuk melatih soft skill Anda, karena ingat hard skill is not enough, jadi Anda perlu juga melatih soft skill Anda. Ini adalah pokok bahasan kita mengenai JavaScript lanjut. Jadi dimulai dari HTML DOM, bagaimana mengakses elemen HTML, penggunaan kotak dialog, penggunaan HTML events, dan kemudian validasi form dengan menggunakan JavaScript. Ya, untuk validasi form dengan menggunakan JavaScript ini adalah inti materi dari tugas aplikasi nanti dan juga UAS. Oke, yang pertama adalah tentang DOM, ya. DOM singkatan dari dokumen object model, ya. Jadi ini adalah model representasi suatu halaman web dari sudut pandang web browser. Ya. Jika kalian menggunakan developer tools, maka Anda dapat melihat HTML DOM ini ketika membuka tab elements. So, intinya elemen-elemen dari HTML DOM ini akan membentuk struktur tree dari sekumpulan objek. Nah, kita dapat memanfaatkan HTML DOM ini untuk membaca konten halaman web dan juga mengubah konten halaman web. Ini adalah contoh HTML DOM. So, misal ini ada dokumen HTML-nya ya. As always, ada deklarasi HTML-nya, kemudian root-nya HTML, kemudian ada elemen head, di dalamnya ada elemen title, di bawah elemen head ada elemen body, di dalam elemen body ada elemen P. Ya, di dalam elemen P ada elemen input. So, untuk menggambarkan HTML DOM-nya di awal ini ya, berarti menunjukkan bahwa kita membuat dokumen HTML ya. Jadi dari awal ada dokumen HTML di sini. Kemudian dimulai dari root-nya. Setelah root HTML itu kan Anda tahu dipecah menjadi ada elemen head dan juga elemen body. Di dalam elemen head ada elemen title, kemudian di dalam elemen title ada kontennya teks yang teks tentang contoh DOM. Sedangkan di dalam elemen body ada elemen P, ya. Di dalam elemen P itu ada konten berupa teks name, kemudian ada elemen input, ya. Satu ini elemen input untuk surname, kemudian input yang kedua adalah untuk button. Ya, so ini menggambarkan HTML DOM dari contoh dokumen HTML di atas. Seperti yang saya bilang, jika kalian menggunakan developer tools, Anda dapat melihat gambaran dari struktur tree ini dengan membuka tab elements dari developer tools. Oke, bagaimana mengakses elemen HTML? Ya, Anda dapat mengakses HTML dengan dua cara. Ya, pilihan yang pertama kita memanfaatkan DOM tree atau menggunakan cara yang lebih lama lagi. Jadi DOM tree itu cara yang lebih baru, atau menggunakan ada cara yang lebih tradisional lagi, yaitu menggunakan metode getElementById. Ya, so misal kita punya form ini ya. Ya, mengakses elemen HTML ini artinya kita mengakses berdasarkan masukkan form. So, misal kita punya form, nama formnya adalah my form. Ya, field masukannya reminder dulu waktu di materi mengenai form, saya mengajarkan agar selalu menggunakan atribut name dan juga ID. Nah, di sini nanti gunanya. So,
kita dapat mengakses HTML dengan dua pilihan. Pertama dengan menggunakan node dari DOM3 atau menggunakan metode getElement by ID. Jika Anda ingin menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan node dari DOM3, maka atribut yang dibutuhkan adalah atribut name. Ini kalau pakai DOM yang ini, jadi Anda perlu menggunakan atribut name. Jadi DOM3-nya kita ketahui bahwa uh, ada, jadi di dokumen HTML, kemudian di dalam form dengan nama my form, kemudian elemen yang ingin kita akses memiliki name, surname, ya, surname ini, kemudian kita ingin mengakses nilainya, makanya kemudian dot value. Nah, sedangkan cara yang kedua adalah menggunakan cara yang lama, yang tradisional, yaitu menggunakan metode getElementById sesuai dengan nama metodenya ya. So getElementById di sini artinya ketika Anda mau mengakses nilai yang dimasukkan lewat form, Anda perlu tahu ID-nya apa. Ya, ID-nya apa. So ini cara yang kedua ya, kalau kita pakai metode getElementById, so sintaksnya adalah dokumen dot nama metodenya getElementById, sebutkan nama nilai atribut ID ya, kemudian yang ingin kita akses adalah nilainya ya. So ini ada option ya, ada pilihan, Anda boleh menggunakan salah satu preference Anda yang mana. Apakah Anda lebih suka pakai yang cara lama, yaitu menggunakan metode getElementById, atau cara yang lebih baru dengan menggunakan node dari DOM3. Kalau Anda menggunakan getElementById, so Anda harus tahu nilai atribut ID. Tapi jika Anda menggunakan metode yang node by DOM3, node dari DOM3, maka Anda perlu tahu nilai dari atribut name. Berikutnya adalah penggunaan kotak dialog ya. Jadi kotak dialog dalam JavaScript itu umum untuk digunakan. Kotak dialog itu ada 3 macam ya. Yang pertama adalah kotak dialog alert. Ini digunakan untuk memperingatkan user suatu hal. So sintaksnya adalah window.alert. Kadang disingkat alert saja bisa. Jadi window.alert atau alert. Kemudian tuliskan teks apa yang ingin ditampilkan untuk memperingatkan user. Jadi kalau contoh ini berarti di dalam tanda petik itu Anda tuliskan selamat Anda telah menggunakan perintah alert dari JavaScript. Ya. Ini untuk alert ya, untuk memperingatkan atau memberi instruksi kepada user. Tidak ada hal lain yang perlu dilakukan di sini. Jadi window.alert, kemudian tuliskan teks apa yang ingin ditampilkan kepada user. Berikutnya adalah kotak dialog prompt ya. Kotak dialog prompt ini digunakan untuk menampilkan sebuah kotak isian yang dapat digunakan untuk menerima informasi dari user. Ya, dulu ketika kita belajar membuat form, ya form itu dapat digunakan. Ketika kita belajar HTML, kita dapat menggunakan form untuk menerima masukan atau informasi dari user. Nah, ketika sekarang kita belajar JavaScript, JavaScript juga menyediakan fitur yang sama, yaitu kita dapat menerima masukan atau informasi dari user dengan menggunakan kotak dialog prompt. Ya, sintaksnya adalah window.prompt atau disingkat prompt saja juga sudah bisa. Ada 2 parameter masukan ya. Yang pertama adalah teks yang ingin ditampilkan untuk memberikan instruksi kepada user. Ini contohnya yang teks ya. Jadi ini teksnya adalah masukan satuan meter atau sentimeter. Parameter yang kedua ya adalah default value.
So, di dalam kotak isiannya ini Anda, jadi kalau default value itu opsional ya. Jadi, Anda dapat secara otomatis memberikan nilai default-nya dalam kotak isian atau juga tidak. Ya, jadi kalau tidak ada default value berarti, parameter kedua hanya isinya adalah tanda petik saja, tidak perlu ada nilainya, tapi jika Anda ingin memberikan default value maka, eee, tampilkan apa default value yang mau tuliskan apa default value yang mau ditampilkan dalam kotak isian. Ya, so ini default value tentang ini, teks adalah yang bagian sini. Yang ketiga adalah kotak dialog confirm, ya. Kotak dialog confirm ini untuk memperingatkan user untuk mengkonfirmasi suatu pilihan, ya. Suatu pilihan apakah oke atau cancel. Ya, biasanya kita banyak melihat ini ketika misal menghapus data atau mau mengirim mengkonfirmasi data yang dikirim dan seterusnya. Ya, sintaksnya adalah window.confirm atau singkatnya bisa langsung confirm, kemudian ada parameter masukannya adalah teks, teks apa yang mau ditampilkan dalam kotak dialog confirm. Oke, untuk challenge satu ya, challenge satu kita coba menerapkan kotak dialog ya di sini. Jadi Anda diminta untuk membuat kotak dialog prompt nih untuk memasukkan nama, memasukkan nama. Ya, setelah nama berhasil dimasukkan berarti ini. Jadi misal masukkan nama, Anda boleh ganti namanya. Ya, jika sudah dimasukkan namanya, kemudian ditampilkan di kotak dialog alert. Ini kotak dialog alertnya, ya. Dan juga ditampilkan dalam halaman web di web browsernya, di halaman webnya. Ya, jadi hintnya adalah Anda buat kotak dialog. Ya, langkah pertama bikin kotak dialog untuk memasukkan nama. Jadi hasil masukan simpan ke dalam variabel, ya, simpan ke dalam variabel. Kemudian variabel yang berisi nilai dari hasil masukan kotak dialog prompt gunakan sebagai masukkan teks untuk kotak dialog alert, ya, dan juga gunakan untuk ditampilkan dalam halaman web. Ya, jadi untuk menampilkan di halaman web sudah kita coba ya yang di pertemuan sebelumnya di materi JavaScript, ya, bagaimana caranya untuk menampilkan tulisan di dalam halaman web. Berikutnya adalah HTML event, ya. Jadi HTML event itu adalah suatu kondisi yang terjadi pada elemen HTML, ya, yang dapat menjadi trigger eksekusi dari JavaScript. Ya, jadi kita bisa setting kondisi di HTML nanti menjadi trigger eksekusi dari JavaScript kita. Ya, ini dapat berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan oleh web browser, misal ketika load atau unload, ataupun berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan oleh user, misal ketika user menggunakan keyboard ataupun mouse pada elemen HTML. Ya, jadi bisa berkaitan dengan web browsernya, apa yang dilakukan web browser atau apa yang dilakukan oleh user. Ini adalah daftar HTML event ya. Misal ada onload, ada on unload, on click dan seterusnya. Ini nanti ada ditunjukkan caranya itu di praktikum 4 ya. Nanti ada
on change kalau nggak salah, on change, satunya apa lupa. Jadi ada di modul praktikum 4 kita coba terapkan HTML event, ya tahapannya bagaimana. Nah, ini diperhatikan bahwa tiap event itu tidak bisa serta-merta diletakkan di elemen HTML manapun. Anda harus cek dulu. Misal kalau onload itu dipastikan ada dalam elemen body atau frame set, ya. Misal kalau on focus itu harus di elemen anchor atau area atau label dan seterusnya. Jadi harus dicek dulu kalau ingin membuat event itu dicek kebutuhannya di mana. Karena uh, tidak setiap elemen HTML dapat menerapkan semua event. Oke, sekarang kita dari sub pokok bahasan validasi form dengan menggunakan JavaScript. Ya, ini adalah sub pokok bahasan yang akan mendominasi pekerjaan dalam tugas aplikasi dan juga salah satunya nanti digunakan juga untuk kepentingan UAS. Ya, seperti yang kita tahu bahwa form itu digunakan untuk menerima masukan atau data atau informasi dari user. Nah, JavaScript di sini nanti digunakan untuk melakukan validasi data isi formnya. Ya, bentuk validasi itu dilakukan misal ketika data form akan dikirimkan, yaitu ketika tombol submit ditekan. Nah, JavaScript ini kan bahasa pemrograman ya. Ketika kita nanti mulai menerapkan menggunakan JavaScript untuk melakukan validasi, maka di sini nanti programnya akan agak lumayan kompleks ya. Jadi kalau programming itu ketika sudah mulai agak kompleks, Anda harus memperhatikan bahwa Anda dapat melakukan debugging. Ya, karena ini nanti yang membantu Anda untuk mengecek kesalahan itu. Jika ada kesalahan itu kesalahannya ada di mana. Dan untuk JavaScript ini kita dapat melakukan debugging dengan memanfaatkan developer tools. Ya, ini jadi silahkan cek link YouTube ini. Link YouTube ini akan memberikan tutorial kepada Anda bagaimana memanfaatkan developer tools untuk melakukan debugging JavaScript Anda. Yang dicontohkan ini pakai browser Chrome ya. Nanti silakan disesuaikan jika Anda menggunakan browser yang lain, atau ini untuk Windows jika Anda menggunakan OS yang lain pun nanti tinggal disesuaikan saja ya. Jadi memanfaatkan fitur debugging ini dari developer tools untuk melakukan pengecekan program Anda, JavaScript Anda. Jadi untuk memastikan kesalahannya itu sebenarnya ada di bagian mana. Ini adalah contoh validasi form ya. Contoh pertama, jadi misal ya, kita punya form ya, ya. Jadi form ini digunakan untuk memasukkan nama ya. Jadi form ini Anda ingin menggunakan JavaScript untuk memastikan bahwa kotak isian nama itu sudah diisi oleh user ya. Jadi tidak boleh user itu klik tombol submit tapi kotak isiannya belum diisi ya. Jadi yang kita ingin lakukan adalah jika kotak isian tidak diisi dan tombol submit ditekan, maka nanti akan muncul kotak dialog alert yang akan memperingatkan user untuk mengisi kotak isian name. Ya, jadi di sini Anda harus buat dulu script ya untuk membuat form. Di sini kita pakai event ya, on submit ya. Kemudian kita panggil function check fill. Nah, kita buat function check fill untuk JavaScript-nya, buat function check fill. Di sini kita ingin ngecek apakah kotak isian surname ya, karena kita pakai yang DOM. Kotak isian surname itu ada isinya atau tidak. Nah, ini kalau tidak ada isinya, maka Anda tampilkan alert. Ya, kemudian return false. Ya, dan terakhir return true, maka selesai, akan tampil semacam ini.
Ya, Anda bisa, memikirkan solusi yang lain tentunya, karena untuk kasus programming itu selalu there's no single solution. Anda bisa memikirkan cara yang lain untuk menyelesaikan masalah yang sama. Ya, ini hanya salah satu contoh solusinya. Untuk contoh validasi form yang kedua, di sini kita nanti ini punya form, ya. Form ini digunakan untuk memasukkan data umur, ya. Kalau umur itu kan datanya seharusnya numerik ya. Jadi kita ingin menggunakan JavaScript untuk melakukan pengecekan validasi ini. Jika kotak masukan tidak diisi dengan data numerik dan ketika tombol submit ditekan, maka akan muncul kotak dialog alert yang memperingatkan user bahwa seharusnya data yang diisi adalah data numerik. Ya. So, di sini ini kita buat formnya, ya. Jadi kita pakai DOM tree ya. So kita pakai name age, kita pakai event on submit, kemudian membuat function is integer. Ini function kita is integer. So kita cek ya, cek di sini uh, apakah data yang dimasukkan namfalnya itu numerik atau bukan ya. Jika bukan numerik, maka akan muncul window alert ya. User akan disuruh untuk memasukkan data numerik. Ya, jadi terus berulang. Jika user tetap memasukkan data yang bukan numerik, maka JavaScript akan terus melakukan mengaktifkan kotak dialog alert yang meminta user untuk memasukkan data umur berupa data numerik. Ya, challenge untuk Anda, challenge 2, tadi kan ketika kita menggunakan JavaScript untuk melakukan validasi umur ya. Oke, tadi yang contoh validasi kedua itu solusi satu-satunya bukan seperti yang ada di slide tadi loh ya. Ulang, there's no single solution. Kalau programming selalu ada cara yang bervariasi untuk menyelesaikan kasus yang sama. Nah, ini untuk challenge 2. Kalau tadi kita kan membuat fungsi isInteger untuk mengecek untuk melakukan validasi apakah data masukan yang diisikan adalah numerik integer atau bukan. Nah, tapi function yang kita buat itu menggunakan cara yang tradisional, jadi menggunakan pengkondisian dan loop. Nah, di sini challenge-nya adalah coba terapkan konsep yang sudah dipelajari minggu sebelumnya di JavaScript, yaitu membuat fungsi dengan menggunakan regular expression, ya, menggunakan regular expression untuk menggantikan fungsi integer, fungsi is integer yang sebelumnya dibuat. Jadi Anda buat fungsi baru atau bisa juga nama fungsinya sama, tapi operasi dalam fungsi is integer pastikan menggunakan regular expression. Ya, jadi kalau pakai cara tradisional seperti yang ditunjukkan di slide sebelumnya, kita memerlukan struktur penyelesaian kondisi dan juga loop ya, atau bisa jadi cuma struktur penyelesaian kondisi saja tergantung solusi yang Anda buat sebagai alternatif dari solusi yang ditunjukkan pada slide sebelumnya. Dan kalau menggunakan regular expression maka dipastikan solusinya akan menjadi lebih simple. Bisa dilihat dari jumlah baris yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Untuk challenge yang ketiga, tadi kan kita yang slide contoh validasi form, itu kan Anda memvalidasi form untuk memastikan bahwa user itu memasukkan usia berupa data numerik integer kan. Nah, sekarang coba tambahkan validasi ya untuk melakukan pengecekan apakah formnya itu kotak isiannya sudah diisi atau belum. Ya, jadi kalau yang
sebelumnya dikerjakan itu adalah mengucapkan bahwa age itu harus numerik, ya, integer. Nah, sekarang tambahkan validasinya, ya, jadi bukan hanya ngecek apakah dia datanya itu numerik atau tidak, dicek apakah age null, apakah user itu memasukkan data atau tidak, ya. Jadi kalau user masih memasukkan data non numerik, maka kotak dialog alert muncul. Ya, jelaskan bahwa Anda seharusnya memasukkan data numerik. Tapi jika dicoba lagi, user coba lagi, tapi kotak isiannya tidak diisi, maka muncul lagi kotak dialog alert yang memberitahu user untuk mengisikan data umur. Ya, challenge 3 ini gambaran bahwa nanti ketika Anda tugas aplikasi itu hal semacam ini yang harus dilakukan dan juga UAS. Ya, jadi ini gambaran kecilnya saja untuk tugas aplikasi dan UAS. Oke, tugas untuk Anda adalah mengikuti praktikum 4 ya. Ikuti praktikum 4. Ini adalah salah satu prasyarat untuk pengerjaan tugas aplikasi. Nanti tugas aplikasi menyusul spesifikasinya ya. Cek kontrak kuliah. Jadi tugas aplikasi adalah tugas yang dikerjakan berkelompok ya. Persentase nilainya lumayan besar ya. UAS dan tugas aplikasi adalah yang poin penilaian yang memiliki persentase besar ya. Untuk tugas aplikasi dikerjakan berkelompok. Prasyaratnya nanti adalah praktikum 4 hingga praktikum 8. Jadi karena ini prasyarat, jadi jika Anda tidak hadir maka sanksinya sama dengan ketika tugas mingguan, jadi ada pemotongan nilai nanti ya. Sama besarannya dengan tugas mingguan, jadi tiap tidak setiap ketidakhadiran akan ada pemotongan 20% dari nilai total tugas aplikasi. Tugas aplikasi dikerjakan berkelompok ya, nanti kelompoknya saya akan tentukan. Nanti nilainya itu sama untuk semua anggota kelompok, tapi tiap anggota kelompok akan dicek apakah melaksanakan prasyarat atau tidak. Jadi walaupun nilai untuk kelompok itu sama untuk tiap anggota, tapi nanti ada pengecekan lagi, dipastikan apakah Anda masing-masing anggota memenuhi prasyarat atau tidak. Jadi nanti ada pemotongan nilai berdasarkan sanksi yang diberikan kepada masing-masing anggota. Jika memang masih ada anggota yang melanggar prasyarat. So, itu saja materi untuk kali ini ya. Closing ya, reminder. Saya percaya Anda bisa ya, tapi statement saya tidak akan pernah ada gunanya jika Anda tidak membuktikannya. Dan juga jangan khawatir, masalah itu akan selalu ada ya, entah berupa apa. So kuncinya kita adalah harus bersyukur supaya tetap dapat mencoba berpikir positif. Kalau dapat berpikir positif, maka kita akan punya semangat lagi untuk berjuang lagi untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.